Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan berbagi tugas koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Saya Mariatri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawah Lunto. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Pada tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini, pertama kita akan mengadakan refleksi, yaitunya sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanya dapat diterapkan secara integrasi di dalam proses pembelajaran, sehingga pengembangan kompetensi sosial dan emosional hanya dikembangkan secara implisit di dalam proses pembelajaran. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional tidak hanya dapat diterapkan secara integrasi, namun juga secara eksplisit dan juga dengan penciptaan iklim sekolah yang mendukung. Implementasi PSE, pembelajaran sosial dan emosional dengan pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan juga terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit tentang KSE, kompetensi sosial dan emosional, dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas, dan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Murid-murid akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba, berkolaborasi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Selain kualitas relasi guru dan murid, lingkungan kelas yang aman dan positif juga dapat diciptakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dengan orang lain. Adalah mitra, bukan saingan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru, maupun orang tua. Yang kedua, menjadi teladan bagi rekan sejawat dan peserta didik. Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat meliputi menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, dan menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, terus belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi
dan berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care atau perawatan diri, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah yang pertama bagi murid, yaitunya menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas maupun di sekolah, sehingga murid menjadi aman dan nyaman berada di kelas dan di sekolah. Selain itu, juga melaksanakan berbagai teknik implementasi pembelajaran sosial dan emosional, baik dengan pembelajaran secara eksplisit maupun secara terintegrasi, serta menciptakan iklim lingkungan kelas dan sekolah yang positif. Bagi rekan sejawat, di sini menjadi teladan sehingga dapat menjadi contoh baik bagi rekan-rekan sejawat, serta sosok yang menginspirasi. Selain itu juga meningkatkan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat untuk terus mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam rangka menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaannya dengan memenuhi kebutuhannya, termasuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.